Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwadatul Fitriah, NIM 1920505024. Kelas PMIA, mata kuliah Psikologi Terapan, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kepribadian dalam perspektif dalam fase-fase kehidupan manusia. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah suatu susunan sistem psikofisik yang dinamis dari diri individu yang akan menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap lingkungan. Kepribadian adalah suatu organisasi yang unik pada setiap individu yang ditentukan atau diperoleh oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan sehingga menjadi penentu atau mempengaruhi tingkah laku. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang dimiliki seseorang apabila berhubungan dengan orang lain. Fase-fase perkembangan kepribadian kehidupan manusia. Dalam fase-fase perkembangan kepribadian di setiap individu tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya, tetapi secara umum bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase awal atau pertama dimulai sejak anak mulai berusia 1 hingga 2 tahun saat anak tersebut mulai mengenal dirinya sendiri. Pada fase ini, kita bisa membedakan kepribadian seseorang menjadi dua bagian yang penting, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama berisi unsur-unsur dasar atau berbagai sikap yang disebut dengan attitude yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari. Unsur-unsur itu ialah struktur dasar kepribadian dan kapital personality. Kedua unsur tersebut merupakan sifat dasar dari manusia yang telah dimiliki sebagaimana warisan biologis dari orang tuanya. Bagian kedua berisi unsur-unsur yang terdiri atas keyakinan-keyakinan atau tanggapan-tanggapan yang lebih fleksibel, yang sifatnya mudah berubah atau dapat ditinjau kembali di kemudian hari. Fase kedua. Untuk fase ini merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada di diri seseorang anak. Fase ini diawali dari usia 2 hingga 3 tahun. Fase ini merupakan fase dalam perkembangan yang dimana rasa atau yang telah dimiliki seseorang anak mulai berkembang. Karakternya sesuai dengan tipe pergaulan yang ada di lingkungannya, termasuk struktur tata nilai maupun struktur budaya. Dalam fase ini berlangsung relatif panjang, sampai anak menjelang masa kedewasaannya, hingga kepribadian tersebut mulai tampak dengan tipe-tipe perilaku yang khas, yang tampak dalam hal-hal berikut ini. 1. Dorongan-dorongan atau drivers. Unsur ini merupakan pusat dari kehendak manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang selanjutnya akan membentuk motif-motif tertentu untuk mewujudkan suatu keinginan. Yang kedua yaitu naluri atau instincts. Naluri merupakan suatu dorongan yang bersifat kodrati yang mendekati dengan hakikat makhluk hidup. Misalnya, seorang ibu memiliki naluri yang begitu kuat untuk memiliki anak, mengasuh dan membesarkan sampai dewasa. Yang ketiga yaitu getaran hati atau emosi. Emosi atau getaran hati merupakan sesuatu yang menjadi sumber perasaan manusia. Emosi dapat menjadi pengukur segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia, seperti senang, sedih, indah, serasi, dan lainnya. Yang keempat yaitu perangai. Perangai merupakan perwujudan dari perpaduan antara hati dan pikiran manusia yang tampak dari raut muka maupun gerak-gerik seseorang.
Yang kelima yaitu inteligensi. Inteligensi adalah tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang, sesuatu yang termasuk dalam inteligensi IQ. Memori pengetahuan seperti pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh seseorang melakukan sosialisasi. Yang keenam yaitu bakat atau talent. Bakat pada akhirnya merupakan suatu yang abstrak yang diperoleh seseorang karena warisan biologis yang diturunkan oleh leluhurnya seperti bakat seni, olahraga, perdagangan, berpolitik, dan lainnya. Yang ketiga yaitu fase yang ketiga dalam proses perkembangan kepribadian seseorang. Fase ini merupakan terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku yang khas dari orang tersebut. Pada fase ketiga ini terjadi perkembangan yang relatif tetap, yakni dengan terbentuknya secara permanen. Maka dapat diklasifikasikan 3 fase kepribadian, yakni kepribadian normatif, kepribadian otoriter, dan kepribadian perbatasan. Itulah penjelasan dari saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.